Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bapak Tian dan Bapak Lukman. Kami dari penyaji kelompok bab 5 membuat video ini dengan tujuan agar mempermudah teman-teman untuk memahami makalah yang kami buat berkaitan dengan informasi, sikap, dan keterampilan motorik. Saya Maharyanto Pratama dan rekan saya Muiz Gifari. Kami akan menjelaskan satu persatu mulai dari informasi, sikap, dan keterampilan motorik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah informasi verbal. Namun, sebelum saya menjelaskan apa itu informasi verbal, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu apa itu informasi. Secara epistemologi, informasi berasal dari bahasa Prancis kuno, information, pada tahun 1387, yang diambil dari bahasa Latin informationem, yang berarti garis besar, konsep, atau ide. Informasi merupakan kata benda dari informer, yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Menurut Burch and Starter, informasi adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Informasi terbagi menjadi dua, yaitu informasi verbal dan informasi non-verbal. Informasi verbal adalah informasi yang berisi penjelasan atau ulasan yang dapat disampaikan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Sedangkan informasi nonverbal adalah suatu informasi berupa grafik, diagram, tabel, bagan, dan yang lainnya. Informasi verbal tersebut disimpan sebagai jaringan proposisi yang sesuai dengan aturan bahasa. Jaringan proposisi yang dimaksud adalah kumpulan informasi faktual yang disusun secara kaidah kebahasaan dan mengandung makna yang utuh. Nah, untuk mempermudah apa yang dimaksud dengan informasi verbal, kami berikan contoh. Sebagai contoh, informasi verbal dalam kehidupan sehari-hari adalah informasi yang kita dapat akhir-akhir ini berkaitan dengan laporan kasus pasien penyebaran virus corona. Ya. Juru bicara Menteri Kesehatan Indonesia itu selalu melaporkan jika ada perkembangan, mulai dari jumlah pasien positif yang sembuh, termasuk juga yang meninggal, itu disampaikan secara lisan. Sedangkan untuk informasi nonverbalnya, maka apabila informasi tersebut disampaikan, diubah ke dalam bentuk grafik, tabel, atau yang lainnya. Ya, melihat kondisi seperti ini, kita doakan semoga keadaan negara ini membaik dan kasus penyebaran virus corona ini dapat segera terselesaikan. Amin. Baik, sekarang contoh informasi verbal dalam matematika adalah ketika guru menyampaikan bahwa persegi adalah persegi panjang yang memiliki panjang dan lebar yang sama besar. Itu adalah contoh informasi verbal. Jika seorang siswa mengetahui atau mampu menyatakan formula mencari luas persegi, yaitu sisi kali sisi, maka dapat dikatakan peserta didik atau siswa tersebut telah memiliki pengetahuan deklaratif. Namun, jika peserta didik tidak hanya mampu menyatakan rumus atau formula dari luas persegi tersebut, melainkan juga mampu menghitung luas persegi, maka dia sudah memiliki pengetahuan prosedural.
Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, berkaitan dengan pembelajaran informasi verbal. Informasi verbal yang disajikan untuk pembelajaran kepada peserta didik dapat disampaikan dengan berbagai cara, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Terdapat 3 unsur dalam proses pemaknaan informasi verbal. Yang pertama adalah label, yang kedua adalah fakta-fakta tunggal, dan yang terakhir pengetahuan yang terorganisir. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain. Agar lebih jelas, mari kita akan bahas satu persatu. Label. Mempelajari suatu label berarti kita memperoleh kemampuan untuk membuat respon verbal yang konsisten terhadap suatu objek sedemikian rupa sehingga diberi nama. Sebagai contoh, ketika seorang peserta didik mengetahui suatu bangun datar yang memiliki 3 sisi atau respon verbal yang biasa kita sebut untuk bangun datar tersebut adalah segitiga. Mempelajari nama suatu objek itu sangat berbeda dengan mempelajari makna dari nama objek tersebut. Jika peserta didik dapat memaknai suatu segitiga itu memiliki jumlah besar sudut 180 derajat dan memahami jenis-jenis dari segitiga serta formula dalam mencari luas segitiga, dapat dikatakan peserta didik memperoleh konsep dari objek tersebut. Mempelajari nama untuk suatu konsep itu mudah. Namun, kesulitan meningkat ketika beberapa nama berbeda untuk beberapa objek harus dipelajari sekaligus. Situasi ini muncul dalam pembelajaran di sekolah ketika peserta didik mengenal konsep trigonometri. Dalam trigonometri ada istilah sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, dan seterusnya. Dengan banyaknya nama atau objek yang harus dipelajari sekaligus, terkadang peserta didik mengalami kesulitan. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik yang dapat membantu peserta didik dalam mempelajari serangkaian nama dari suatu konsep tersebut. Nah, salah satu cara atau teknik yang dapat digunakan yaitu teknik mnemonik. Saya tidak akan membahas tentang teknik mnemonik ini. Silakan teman-teman bisa mencari informasi lebih lanjut terkait teknik ini melalui YouTube atau yang lain sebagainya. Nah, unsur yang kedua adalah setelah pelabelan atau penamaan dalam pembelajaran informasi verbal, yaitu fakta-fakta tunggal. Fakta adalah pernyataan verbal yang mengungkapkan hubungan antara dua atau lebih objek atau konsep. Nah, fakta adalah pernyataan verbal yang mengungkapkan hubungan antara dua atau lebih objek atau konsep. Sedangkan menurut Valentino tahun 2016, fakta bisa juga disebut sebagai kesepakatan. Sebagai contoh, Muhar adalah orang yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, dan rupawan. Nah, pernyataan ini belum tentu dapat dikatakan sebagai fakta, kecuali jika seluruh dunia itu sepakat dan mengakui bahwa itu benar. Maka barulah dapat dikatakan sebagai fakta. Nah, fakta-fakta yang ada dalam matematik juga merupakan kesepakatan. Angka setelah 1 adalah 2. Itu merupakan pernyataan verbal yang disepakati dan diterima secara sosial, maka dapat disebut sebagai fakta. Siswa belajar sejumlah fakta, beberapa di antaranya terisolasi dalam arti tidak terkait dengan fakta atau informasi lainnya, dan beberapa membentuk bagian dari himpunan yang terhubung, terkait satu sama lain dalam berbagai cara. Kita perlu mempertimbangkan 3 aspek dari situasi pembelajaran tentang fakta ini. Mulai dari kinerja yang akan diperoleh sebagai hasil belajar, kemudian kondisi internal yang perlu ada agar pembelajaran terjadi, dan yang ketiga kondisi eksternal yang mampu memotivasi atau memberikan dorongan terjadinya pembelajaran. Kinerja yang diperoleh dari sebuah fakta terdiri dari pernyataan verbal,
yang menyatakan hubungan dalam bentuk sintaksis kalimat. Sedangkan kondisi internal yang perlu ada menurut Gagne adalah jaringan proposisi atau jaringan pengetahuan deklaratif perlu diakses dalam memori dan fakta yang baru diperoleh harus terkait dengan jaringan ini. Secara eksternal, komunikasi verbal, gambar, atau isyarat lainnya disajikan untuk mengingatkan siswa tentang jaringan yang lebih luas dari pengetahuan yang terorganisasi yang dengannya fakta baru akan dikaitkan. Unsur ketiga yang terdapat dalam pembelajaran informasi verbal adalah pengetahuan yang terorganisir. Apa itu pengetahuan yang terorganisir? Pengetahuan yang terorganisir merupakan kumpulan fakta-fakta yang sudah dimiliki sebelumnya dan saling terkait satu sama lain, sehingga membentuk pengetahuan atau informasi baru yang lebih luas dan terstruktur. Sebagai contoh, tabel periodik unsur kimia misalnya, dapat membantu memudahkan siswa mengingat nama dan sifat dari unsur-unsur kimia tersebut. Sama halnya dengan fakta, ada 3 aspek dari situasi pembelajaran tentang pengetahuan yang terorganisir, yaitu kinerja, kondisi internal, dan kondisi eksternal. Kinerja yang diperoleh dari pengetahuan yang terorganisir berupa substansi paragraf atau bagian-bagian yang lebih panjang dari prosa yang terhubung dan dipertahankan dengan cara memahami makna, tetapi tidak harus fakta yang sifatnya detail atau terperinci, karena ide-ide yang bersifat umum lebih diingat daripada sesuatu yang spesifik. Kondisi internal yang harus ada sama halnya dengan fakta, yaitu jaringan proposisi yang lebih besar dan saling berhubungan serta terorganisir yang sebelumnya disimpan dalam memori siswa. Sedangkan untuk kondisi eksternal yang mendukung pembelajaran dan penyimpanan informasi verbal yang terorganisir terutama berkaitan dengan pemberian isyarat. Dengan isyarat tersebut, memungkinkan siswa mencari informasi yang tersimpan dalam memori mereka, kemudian diambil untuk digunakan. Kondisi internal lainnya yang berperan dalam retensi prosa bermakna adalah penerapan strategi perhatian oleh siswa. Untuk mendapatkan perhatian siswa, guru harus menyiapkan bahan ajar terlebih dahulu agar pembelajaran yang dilakukan efektif dan efisien. Baik, itulah penjelasan tentang informasi verbal. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya pembahasan tentang sikap dan keterampilan motorik akan disampaikan oleh teman saya, Muiz Gifari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagian saya Muiz Gifari akan menyampaikan sikap dan keterampilan motorik. Yang pertama adalah sikap. Apa sih sikap? Sikap adalah keadaan manusia yang kompleks yang mempengaruhi perilaku terhadap orang, benda, dan peristiwa. Kurang mudah menekankan pentingnya sikap dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama, sikap siswa terhadap bersekolah, bekerja sama, memberi perhatian, dan proses belajar. Terkadang siswa sendiri belum siap untuk melaksanakan proses pembelajaran, entah itu rasa malas, bosan, dan apapun. Yang kedua, sikap toleransi dan kesopanan. Semakin lama semakin luntur, tidak jarang di dalam kelas terjadi diskusi dan terdapat orang yang bertentangan. Lalu mendiskriminasikan orang yang bertentangan tersebut tanpa mengetahui bahwa diskusi adalah bertukar pikiran. Kesopanan, tidak jarang kita melihat siswa yang acuh saat guru lewat dan bahkan tidak menyapanya sama sekali. Gagne tahun 1945 mendefinisikan sikap. Sikap adalah keadaan internal yang mempengaruhi pilihan individu atas tindakan pribadi terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Nah, di sini akan dijelaskan keadaan internal. Keadaan internal disimpulkan dari pengamatan perilaku individu, tetapi bukan perilaku itu sendiri. Contoh sikap dari keadaan internal adalah
Seorang yang gemar membeli Homer dan mendatangi rumah bordil pada masa Sultan Murad IV. Di satu sisi, sikap itu hanya diketahui oleh istrinya dan keluarganya. Di satu sisi lain, ada sikap negatif dari pandangan orang lain. Beberapa keadaan internal sendiri mempengaruhi seluruh kelas, di mana masing-masing individu membuat pilihan, entah itu atau perbuatan yang baik atau sikap yang buruk. Pembelajaran sikap. Pembelajaran sikap pada dasarnya adalah membantu peserta didik agar dapat mengembangkan kemampuan untuk bisa hidup bersama secara harmonis, peduli, dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contoh pembelajaran sikap. Saat ini terjadi ujian wabah COVID-19 di Indonesia. Di sini, para peserta didik bisa diajarkan pembelajaran sikap dengan tidak keluar rumah jika keadaan tidak mendesak. Ini merupakan pembelajaran dari sikap peduli. Dengan cara itu, penularan insya Allah dapat dicegah. Metode langsung. Ada metode langsung untuk membangun dan mengubah sikap yang kadang-kadang terjadi secara alami dan tanpa perencanaan sebelumnya. Beberapa sikap yang dibawa siswa ke sekolah mungkin bergantung pada pengalaman pengkondisian sebelumnya. Kecenderungan untuk menghindari burung atau laba-laba ataupun ular, misalnya, dapat menjadi contoh sikap yang memiliki asal-usul mereka. Mungkin anak itu takut sama burung, takut sama laba-laba, dan dahulu pernah disengat, ataupun ular. Menurut Skinner, metode langsung dari pembelajaran sikap yang lebih bermanfaat untuk situasi sekolah didasarkan pada gagasan mengatur kontingensi penguatan. Kontingensi penguatan positif adalah pengindikasian mengenai perilaku apa yang harus dilakukan agar mendapatkan penguatan yang positif. Kadang-kadang metode langsung seperti ini juga dapat digunakan dengan sengaja. Setidaknya penting untuk memahami bagaimana perubahan sikap dapat terjadi dengan cara ini. Metode penting tidak langsung. Metode ini sebagai tidak langsung karena rantai peristiwa yang merupakan prosedur untuk belajar lebih lama dari yang diperlukan untuk metode yang lebih langsung. Lebih jauh, seperti namanya, metode ini beroperasi melalui agensi manusia lain, nyata atau khayalan. Tidaklah penting bahwa orang yang berfungsi sebagai model manusia dilihat atau dikenal secara pribadi mereka, dapat dilihat di televisi ataupun film. Bahkan mereka bisa dibaca di buku. Fakta terakhir ini berfungsi untuk menekankan potensi besar yang dimiliki literatur cetak untuk penentuan sikap dan nilai-nilai. Yang terkadang ada anak kecil melihat tokoh hero-nya. Itu merupakan contohnya dia. Karakteristik yang diinginkan dari model harus dianggap kredibel dan kuat. Menurut Gagne, tahun 1984. Karakteristik penting dari sikap dan kondisi untuk pembelajaran mereka menggunakan pemodelan manusia dirangkum dalam paragraf berikut. Pertama adalah kinerja. Sikap ditunjukkan dengan tindakan pribadi. Tindakan-tindakan ini dapat dikategorikan sebagai ditunjukkan kecenderungan positif atau negatif terhadap beberapa objek, peristiwa, atau orang. Contohnya, apakah siswa itu mau bekerja sama dalam kelompok atau tidak? Itu adalah memilih kecenderungan positif atau negatifnya. 2. Kondisi internal. Misalnya, suatu sikap penolakan terhadap obat-obatan berbahaya atau sering disebut nabza harus didahului dengan pengetahuan tentang nama-nama umum obat-obatan tersebut dan situasi di mana mereka mungkin tersedia. Namun perlu dicatat bahwa pengetahuan prasyarat semacam itu tidak dengan sendirinya menimbulkan sikap. Ketiga adalah kondisi eksternal. Seperti seorang anak yang mengidolakan seorang tokoh, baik dari buku fiksi ataupun film, yang dimana tidak bisa dikontrol oleh seorang pendidik, tetapi yang hanya bisa dikontrol oleh orang tua murid. Tetapi guru sendiri masih bisa mengontrolnya dengan cara komunikasi dengan peserta didik itu. Seperti menanyakan siapakah orang yang diidolakan dan apa sih buku yang kamu baca? Beberapa pedoman untuk mengubah sikap. Yang pertama, berikan pelajaran dengan informasi tentang kemungkinan pilihan alternatif.
Kedua, berikan pelajaran dengan pro dan kontra yang terkait dengan perilaku pilihan yang diinginkan. Sebagian besar perilaku saat ini terjadi karena memiliki konsekuensi positif bagi individu atau karena telah menjadi terbiasa. Ketiga, berikan model yang relevan untuk perilaku yang diinginkan. Keempat, pastikan bahwa lingkungan mendukung perilaku pilihan yang diinginkan. Kelima, sesuaikan perilaku yang diinginkan ke dalam kerangka kerja yang lebih besar jika memungkinkan. Keenam, identifikasi dan ajarkan keterampilan yang memungkinkan perilaku pilihan yang diinginkan menjadi mungkin. 7. Mengenali dan menghargai perilaku pilihan saat dipamerkan. 8. Jangan secara tidak sengaja menghukum perilaku yang diinginkan. Ini adalah konsekuensi wajar dari pedoman sebelumnya. Kesembilan, izinkan peserta didik untuk menetapkan tujuan mereka sendiri sehubungan dengan perilaku yang diinginkan. 10. Gunakan strategi pengajaran alternatif seperti simulasi, permainan peran, proses kolaboratif, atau pengalaman lain yang melibatkan di mana manfaat dari perilaku yang diinginkan menjadi jelas. Dan yang terakhir, 11. Jangan secara tidak sengaja memasangkan perilaku yang ingin Anda ubah dengan perilaku yang tidak terkait dengan perilaku itu. Definisi keterampilan motorik. Keterampilan motorik adalah kemampuan yang dipelajari yang mendasari kinerja yang hasilnya tercermin dalam kecepatan, ketepatan, kekuatan, atau kelancaran gerakan tubuh. Menurut Gagne, tahun 1985, aspek yang diperintah aturan dari kinerja keterampilan motorik adalah apa yang mengontrol urutan tindakan gerakan, mana yang dilakukan pertama kali, yang kedua, dan seterusnya. Pembelajaran keterampilan motorik paling baik dilakukan dengan latihan berulang-ulang. Pertama, kinerja. Kinerja keterampilan motorik mewujudkan keterampilan intelektual atau prosedur yang merupakan urutan kegiatan aktivitas otot. Ketika diamati sebagai keterampilan motorik, tindakan memenuhi standar tertentu, baik yang ditentukan atau tersirat, kecepatan, akurasi, kekuatan, atau kelancaran eksekusi. Kondisi eksternal. Kita langsung saja ke contohnya. Misalkan seseorang ingin mengendarai sepeda motor. Sepeda motornya ini adalah sepeda motor gigi. Maka pembelajaran pertamanya adalah bagaimana cara memindahkan gigi, bagaimana cara agar seimbang motornya. Kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini kadang-kadang hanya instruksi verbal. Seperti misalkan sudah kecepatan 40, maka harus ganti gigi 2, seperti itu. Daftar periksa yang menunjukkan urutan gerakan yang diperlukan dapat disajikan dengan harapan bahwa itu akan dipelajari sebagai bagian dari praktik. Gambaran atau diagram dapat digunakan untuk menunjukkan urutan yang diperlukan untuk peningkatan akurasi, kecepatan, dan kualitas keterampilan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.